Bukit Apit Pohon Pintu Kabun, dan seterusnya kepada Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan di SD Negeri 11 Bukit Apit Pohon Pintu Kabun. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini di sela-sela ibu-ibu mungkin seharusnya sudah pulang, kami minta kerjasamanya untuk membantu Ibu Fevi dalam menyelesaikan kegiatan pendidikan dari calon guru penggeraknya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang berbudi dan berpendidikan seperti saat ini. Bapak Ibu, ini kami pada hari ini melaksanakan diskusi sebenarnya Bapak Ibu, karena Bu Fevi itu merupakan CGP yang dimana yang saya dampingi sebagai pelatih praktik. Saya sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Ibu-Ibu ya. Nama saya Vera Triningsih, saya adalah pelatih praktik dari Angkatan 7 dan saya membimbing ada 6 guru di Kota Bukit Tinggi ini, termasuk Ibu Fevi Lesmana Sari. Nah, kemudian saya bertugasnya di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi, Bapak Ibu, sebagai wakil kepala sekolah di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi di bidang kesiswaan. Baiklah Bapak Ibu, kita supaya tidak memperpanjang mukadimah, saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan kita pada saat ini merupakan salah satu langkah dari Ibu Fevi dalam penyelesaian kegiatan pendidikannya pada calon guru penggerak, di mana salah satu dari modul yang dipelajari oleh Ibu Fevi itu dia mempelajari mengenai bagaimana membuat visi bagi dirinya sebagai seorang pendidik, dan kami ingin Ibu Fevi itu berbagi kepada rekan-rekannya dengan membuat visi dari sekolah. Karena selama ini yang kita tahu Bapak Ibu, visi sekolah itu biasanya sudah ada aja ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang dari kepala sekolah yang sebelumnya, dari sekolah yang sebelumnya, dan tidak berubah-ubah gitu. Dan kadang-kadang kalau kita baca-baca, kadang-kadang tidak sesuai dengan siswa kita yang ada pada saat itu begitu. Nah jadi karena kita tahu siswa kita berkembang, ilmu pengetahuan juga berkembang, apalagi di zaman digital ini. Pengetahuan digital kita mungkin satu tingkat Bapak Ibu, tapi perkembangannya 5 kali gitu. Nah itu sangat membuat kita sebagai guru itu agak kewalahan Bapak Ibu. Nah makanya untuk proses seperti itulah makanya muncullah kurikulum merdeka ini yang membantu kita sebagai guru itu tidak kalah dengan siswa-siswanya begitu Bapak Ibu. Nah jadi untuk kegiatan ini kami nanti akan meminta Ibu Fevi berdiskusi dengan Bapak Ibu. Jadi untuk menyelesaikan kegiatan ini kami memang butuh sekali kerjasama dari Bapak Ibu untuk mewujudkan kalau dapat kegiatan ini nanti akan dipimpin oleh Ibu Fevi dan kita dapat menyelesaikan kegiatan ini dengan baik. Nah sebelum kita memulai sesi diskusi, saya bacakan dulu apa-apa saja kira-kira yang akan kita bahas pada hari ini. Itu yang pertama tadi pengantar tujuan diskusi sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu ada merumuskan kalimat rumpang, dan dari kalimat rumpang itu nanti kita akan munculkan visi sekolah dari Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya itu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Jadi nanti kalau visinya sudah terbentuk, baru kita nanti lihat bagaimana perilaku dari guru, kepala sekolah, orang tua, siswa kita, nah begitu. Untuk menunjang nggak untuk visi yang akan dibuat oleh Ibu Fevi nanti. Kemudian terakhir itu mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Mungkin Bu Fevi sudah ada inisiatif perubahan, nah itu bisa disampaikan pada diskusi ini. Mungkin kalau biasanya Bu Fevi tugasnya hanya untuk diri sendiri ya, kemudian dimasukkan, nah sekarang kita kembangkan karena memang apa yang didapat oleh CGP itu harus dikembangkan minimal terhadap 5 orang guru, ya, kemudian kepada kepala sekolah, kemudian kepada tenaga kependidikan. Karena tidak akan mungkin kita maju Bapak Ibu hanya guru saja yang bekerja, gitu. Jadi untuk bekerja itu kita harus
sama semuanya fungsinya. Memang kita ingin mendidik anak-anak kita dan memajukan anak-anak kita. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dan selanjutnya sesi diskusi itu nanti dipimpin oleh Ibu Fevi. Kepada Ibu Fevi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan rahmat yang tiada tara sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat beriring salam kepada Nabi besar kita, tidak lupa-lupa kita persembahkan karena telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kebodohan hingga sampai dengan zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 11 Bukit Apit Kurun, yang terhormat Ibu Vera Treningsih selaku pengajar praktik, kemudian Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan ini. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan guru serta tenaga kependidikan yang telah meluangkan waktunya untuk turut serta dan mendukung pelaksanaan pendampingan individu 2 yang merupakan rangkaian dari program pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Ibu-ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi yang nantinya juga akan menjadi sebagai refleksi terhadap visi sekolah kita pada saat ini. Nah, jadi nanti melalui visi sekolah inilah akan tercermin apa cita-cita sekolah kita pada murid untuk kedepannya. Jadi mungkin kita tidak memperpanjang waktu. Ibu-ibu, kemarin saya sudah memberikan kalimat rumpang. Jadi kalimat rumpang ini merupakan cita-cita kita untuk murid nantinya. Kemarin juga saya sudah minta tolong pada ibu-ibu untuk merancang apa kira-kira cita-cita kita untuk murid nantinya. Nah, sekarang mungkin saya akan membagikan kertas. Boleh Bapak Ibu tuliskan nanti pertanyaan yang pertama kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Bagaimana murid-murid yang kita mimpikan? Nanti saya akan memberikan kertas ini. Silakan Bapak Ibu minta tolong untuk menuliskan jawabannya di sini. No, okay, eso boleh. Kiki. Iya. Bu Evi, ya mau bertanya Bu, kita memiliki murid-murid yang titik-titik terpoin satu poin satu kertas atau ada satu kertas boleh mencakup semuanya? Satu kertas boleh mencakup semuanya. Kalau ingin ditambahkan mungkin bisa pakai kertas yang lain.
Bagi yang sudah selesai, ibu-ibu boleh menempelkan di kertas di sini. Satu kertas boleh. Bu. Boleh nggak besok awal ibu? Bisa pakai soal. Boleh. Gimana amal istiqomah? Gimana sadonnya? Boleh. Oh, boleh, boleh. Kalau misalnya yang sama nggak usah disebutkan lagi. Atau yang belum ada saja kan dicatat oleh konsulen. Sudah semua ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi terima kasih ibu-ibu. Kita bacakan ini adalah mimpi kita bersama di sekolah ini. Bahwa kita memimpikan, oh masih ada lagi. Silakan Bu Ade. Nah, jadi ini adalah mimpi kita semua yang ada di sekolah ini, bahwa kita memimpikan murid-murid yang berilmu pengetahuan dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila serta menguasai pengetahuan abad 21. Kemudian kita memimpikan murid-murid yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berilmu, serta berakhlak mulia. Ini juga berakhlak mulia, soleh dan soleha, berguna bagi orang tua, nusa, dan negara. Kemudian kita juga memimpikan murid-murid yang berkarakter, kreatif, mandiri dalam belajar, serta toleran sesama teman di sekolah. Kemudian juga murid-murid yang bahagia, aktif, produktif, unik, kemudian disiplin, maju bersama, dan kewajiban harus dilaksanakan. Kemudian kita juga memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa, mandiri, inovatif, kreatif, berkebinekaan global, berkarakter, dan bergotong royong. Nah, ini adalah mimpi kita bersama tentang murid-murid yang nantinya akan kita coba untuk wujudkan. Kemudian kita masuk pada kalimat rumpang kita yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Ini yang akan kita coba lengkapi. Lebih ke muridnya Bapak, ke muridnya Ibu-ibu ya. Kita percaya murid-murid kita bagaimana. Beda warna. Beda warna, Mak. Murid sejauh tetapi Beda murid warna. yang ada di sekolah ini. Beda warna. Beda warna.
Silakan Bu Ade. Bu Ade nomor 1 selalu. Ada hadiah nggak, Bu? Hadiah tidak boleh ya Bu Vera. Soalnya hadiahnya tepuk tangan nanti. Jempol. Karena sepatu siapa cangkul. Nah, mari kita lihat apa yang kita percaya selama ini tentang murid kita. Kita percaya bahwa murid adalah murid ciptaan Allah, generasi penerus yang jujur, adil, disiplin, bertakwa. Kemudian murid adalah individu yang unik, memiliki minat dan bakat yang berbeda. Kemudian generasi yang akan kita persiapkan untuk masa depan bangsa. Kemudian murid adalah individu yang unik, yang memiliki kemampuan yang berbeda satu dengan yang lain. Belajar di sekolah, muridnya gembira, mandiri, kreatif, inovatif, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam belajar sesuai dengan potensi anak masing-masing. Kemudian murid berbeda satu dengan yang lainnya dan mereka dapat berkembang sesuai potensinya masing-masing. Kemudian kita juga percaya murid adalah individu yang unik yang masing-masing mempunyai kelebihan yang bisa ditonjolkan. Nah, jadi memang benar sekali bahwa murid kita adalah anak-anak yang berbeda satu sama lain, mereka memiliki kelebihan dan potensinya masing-masing. Kemudian kita coba lanjutkan mengisi kalimat rumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Apa kira-kira yang akan kita utamakan di sekolah? Ini nanti untuk yang keempat nanti. Gimana? Sebentar nih. Kau Dit, ikut tari kak? Tari, tari direkam. Selama Kan saya kegiatan dia. Sama kegiatan yang bermakna. Panas apa ya kak? Apa ya kak panas? Iya, dia panas. Warna apa lagi kuning? Oren. Oren. Ini. Ini kan?
kita lihat tadi ya Ibu-ibu, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dan budi pekerti yang luhur, pengembangan karakter yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan terpusat pada siswa. Kemudian kedisiplinan, kenyamanan, ketenangan, kerjasama, kebahagiaan lahir dan batin. Kemudian pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti yang luhur, kenyamanan, keamanan, kebersamaan, dan pendidikan akhlak, karakter untuk menciptakan siswa yang berkualitas. Jadi kita di sekolah mengutamakan hal-hal yang tadi sudah saya bacakan. Kemudian kita lanjut lagi pada kalimat rumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Boleh? Yang warna oranye, kuning, apa? Boleh? Oranye. Ya Bu Des, silakan Bu Des. Ya letak dulu. Oh, masih ini. Ini. Itu. Apa? Kita warga di sekolah ini yakin untuk maju bersama mengukir prestasi. Kemudian mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui Merdeka Belajar dengan cara belajar inovatif yang berpusat pada diri siswa masing-masing. Kemudian dapat atau mampu mengajar, mendidik, membimbing peserta didik untuk menemukan potensi yang ada pada diri masing-masing siswa. Kemudian kita yakin untuk mewujudkan visi dan misi, mewujudkan siswa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan siap menjadi generasi penerus bangsa, memajukan pendidikan SD Negeri 11 Bukit Api Turun, semangat kreatif dan kerjasama. Kemudian yakin untuk menuntun dan mendampingi murid agar dapat mencapai kesuksesan sesuai potensi dan bakatnya masing-masing. Kemudian kita lanjutkan dengan paragraf rumpang kita yang terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa jawaban kalimat rumpang inilah sebenarnya sudah tercermin visi sekolah kita yang kita impikan. Ya begitu Bu Vera. Nah, jadi kalau kita lihat lagi bahwa kita di sini memimpikan siswa yang beriman, bertakwa. Berarti visinya salah satunya sudah dapat itu ya Bu Vera, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian di sini juga ada ini berakhlak mulia, juga sama kreatif. Berarti kita sama-sama memiliki visi bahwa siswa kita ke depannya adalah murid-murid yang kreatif. Kemudian juga ada mandiri dalam belajar. Kemudian ada toleran. Ini juga sama, toleransi itu mungkin sama dengan berkebinekaan global. Kemudian berkarakter dan bergotong royong. Kemudian juga ada inovatif. Jadi kalau kita kumpulkan mimpi kita terhadap murid-murid
kita sebenarnya seperti yang sudah juga tertempel di sini, bahwa kita memimpikan murid-murid yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itulah sebenarnya yang kita impikan dari murid-murid kita. Jadi kalau kita rangkai lagi mimpi kita ini, maka akan menjadi visi sekolah kita. Ya begitu Bu Vera. Ini adalah visi yang tadi sama-sama kita buat, kita mimpikan dan kita rangkai. Kita lihat kembali visi sekolah kita yang sudah ada, apakah ini sudah sesuai dengan mimpi kita bersama ini. Jadi ini visi SDN 11 Bukit Apit Purwon ini sudah diprintkan dan kita lihat bersama-sama apakah sudah sesuai dengan apa yang kita rangkai sekarang ini. Visinya saja ya Bu Ibu. Ini visi sekolah kita saat sekarang ini, bahwa visi SDN 11 Bukit Apit Purwon adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berprestasi dan peduli lingkungan. Kira-kira menurut ibu-ibu apakah ini sudah sesuai dengan mimpi yang sama-sama kita rangkai tadi, atau adakah yang ingin kita tambahkan di sini? Oh ya, berkebinekaan global berarti kita tambahkan. Langsung Bu ya. Beriman dan berakhlak mulia. Jadi ada yang unik tadi kan, siswa kita itu unik, itu kan belum masuk ya, belum masuk di dalam itu, maksudnya uniknya itu bagaimana kita mewujudkan visi dari siswa kita itu. Nah, sesuai dengan, pokoknya Bapak Ibu harus sesuai dengan prinsipnya KHD ya, harus berpihak kepada siswa kita, harus terbaca di situ di visi kita ya. Untuk sekarang visi kita koreksi sedikit, terwujudnya peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berprestasi, peduli lingkungan dan berkebinekaan global. Seperti yang disampaikan Bu Vera tadi, mungkin ada yang bisa kita tambahkan lagi. Bernalar kritis, Kalau benar kritis mungkin kreatif sudah terbaca di situ, sudah masuk di mandiri, situ. kreatif, Sudah termasuk dalam inovatif. inovatif mungkin boleh ditambahkan di sini. Inovatif, kreatif, Ya, inovatif dulu ya. Inovatif, kreatif, berprestasi. Yang tadi itu yang bahwa siswa kita itu kan unik. Nah, gimana bahasanya itu? ya bagaimana menambahkannya ya. Memiliki potensi Sesuai dengan potensinya masing-masing. Berarti terwujudnya peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia, mandiri, inovatif, kreatif, berprestasi, peduli lingkungan dan berkebinekaan global sesuai dengan potensinya masing-masing. Bagaimana Ibu-Ibu?
rumusan visi kita, rasanya ada yang mau ditambahkan. Sesuai potensinya masing-masing. Sesuai potensi masing-masing. Gimana Bu Vera? Nah, jadi inilah rumusan visi sekolah kita yang sudah kita coba untuk rangkai bersama, dan visi sekolah kita yang sudah kita coba untuk melengkapi kekurangannya. Jadi kalau seperti ini mungkin rasanya kita akan hafal visi sekolah kita, ibu-ibu ya, karena selama ini tidak hafal Bu Vera. Kalau Bu Vera tanya juga kami tidak hafal. Karena yang buat kita sendiri ya. Iya. Melekat jadinya. Masih ada Kak yang mau ditambahkan oleh Ibu? Belum, rasanya sudah masuk semuanya ya dari yang tadi diskusikan. Berarti sudah setuju ya Bu Ibu, ini visi sekolah kita. Kemudian melalui visi ini mungkin kita coba rincikan bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang sesuai dengan visi sekolah kita ini. Misalnya visi kita di situ ada beriman dan berakhlak mulia. Berarti bagaimana seharusnya sikap guru, sikap murid, sikap orang tua, kepala sekolah dan warga sekolah seharusnya. Kemudian juga kalau mandiri berarti kita rincikan juga bagaimana sikap-sikap yang sesuai dengan kemandirian, inovatif, kreatif dan berprestasi. Contohnya di sini contohnya untuk guru masuk tepat waktu, kemudian ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Kemudian contohnya untuk orang tua harus mendampingi anak belajar. Kemudian kalau untuk murid disiplin dan sopan terhadap guru. Kita rincikan ini Bu Vera. Itu contoh kan? Iya, itu contoh. Dari ibu-ibu ini ada misalnya bagaimana di sekolah kita gitu. Tidak usah kita tuliskan Bu Vera, langsung saja disampaikan. Boleh disampaikan, nggak usah dituliskan, disampaikan saja. Nanti kan ditulis oleh dokumen aja. Iya. Nah, jadi di sini kami minta curah pendapat dari ibu-ibu bagaimana seharusnya kita sebagai warga sekolah untuk bersikap yang sesuai dengan visi sekolah kita ini. Mungkin Ibu Kepala Sekolah yang pertama, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang pertama, Ibu memberikan contoh untuk guru. Kalau seandainya kita memberikan kepada anak untuk datang tepat waktu, berarti kita harus lebih awal datang daripada siswa kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita menginginkan siswa kita itu mempunyai sikap dan tingkah laku yang baik, tentu lebih dahulu kita yang mencontohkan kepada siswa kita sendiri. Setelah itu, kalau kita mewajibkan kepada siswa kita untuk melengkapi ada topinya, ada dasinya, semuanya kelengkapan kita di sekolah, aturan kita di sekolah, maka terlebih dahulu gurulah yang memberikan contoh terlebih dahulu. Kemudian juga untuk orang tua, kalau kita menginginkan orang tua itu datang ke sekolahnya dengan sopan, berarti orang tua itu bisa mencontoh gurunya sopan terlebih dahulu. Itu saja Bu Febi. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan yang lain. Ibu harapkan untuk kesuksesan hasil diskusi kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan dari Ibu. Mungkin dari kawan-kawan guru juga. Bagaimana rasanya sikap-sikap yang sesuai dengan visi sekolah kita ini.
Miss Dolly. Silakan nggak apa-apa. Mic-nya nggak sampai di sini ke depan. Jangan aja dulu. No idea. I have no idea. Bu Ade. Situ. Iya, mic-nya nggak sampai Bu Ade, kabelnya. Jangan di kamera ya. Yang diberikan. Di sini kita melihat ada visi sekolah kita yaitu beriman dan berakhlak mulia. Nah ini untuk dari guru, tentunya kita di sekolah ini kan selama ini sudah mulai kita mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Dalam kegiatan sholat berjamaah, dalam kegiatan-kegiatan Ramadan, ataupun dalam kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Dan disitulah kita memupuk bagaimana anak-anak ini bisa mendekatkan diri kepada Allah, terutama dalam meningkatkan keimanannya dan memperbaiki akhlaknya. Nah untuk orang tuanya mungkin tidak bosan kita untuk mengingatkan supaya apa yang kita tanamkan di sekolah di rumah pun tetap mereka lanjutkan. Karena kalau tidak pendidikan yang kita berikan itu tidak akan berhasil. Nah kalau untuk kemandirian mungkin dalam kita menyuruh mereka sholat tepat waktu. Nah terutama ini untuk sholat subuh nih Bu, yang susah sekali gitu kan. Mereka harus selalu dibangunkan. Nah, mungkin di situ kita mendidik supaya mereka lebih mandiri lagi. Gitu. Nah untuk guru di sekolah, bagaimana kita mencontohkan kepada anak untuk sholat atau melaksanakan sholat itu juga tepat waktu gitu. Nah, jadi dari saya guru agama gitu Bu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Febri. Terima kasih Bu Ade. Jadi tadi masukan dari Bu Ade yang berkaitan dengan keagamaan, karena Bu Ade guru agama. Mungkin dari segi olahraga lagi mungkin Bu Linda. Silahkan bisa Bu Linda menambahkan. Nggak apa-apa Bu untuk masukan sekolahnya. Apa kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Pesi, Bu Vera. Di sini saya ngajar berolahraga itu. Kita menginginkan anak kita itu disiplin, semangat, kerjasama, sportif dan jujur untuk memajukan SD 11 Bukit Atas Puro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu Bu Vera, sedikit masukan-masukan dari ibu-ibu tentang bagaimana sikap-sikap dan perilaku kita sebagai warga sekolah yang sesuai dengan visi sekolah kita. Berarti masuk kita lagi ke prakarsa perubahan. Saya beri penekanan sedikit ya. Terima kasih banyak, kita beri tepuk tangan buat kita semua ya. Iya, makanya saya sangat salut dengan ibu-ibu yang hadir hari ini, masih bersemangat untuk kepentingan sekolah. Berarti kita ini memang guru-guru yang memang kita ini sudah berpihak kepada anak ini Bu. Karena kita untuk kepentingan anak kita rela untuk seharusnya sudah berada di rumah bersama keluarga, tapi masih memikirkan sekolah. Jadi dari tadi yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu kan kelihatan bahwa rupanya visi kita masih kurang ya Bapak Ibu ya, ibu-ibu ya, bahwa belum seluruhnya visi kita itu berpihak kepada siswa kita. Karena tadi saya lihat memang divisinya kurang tadi Ibu ya, tidak mengakomodir potensi siswa kita yang begitu berbeda-beda. Jadi anak-anak kita itu semuanya pintar Bapak Ibu. Nah, jadi tidak ada anak kita itu yang mentang-mentang pintar matematika terus dia yang paling hebat, itu tidak. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah mulai masuk ke pembelajaran kurikulum merdeka, kayak saya sendiri Bu, saya itu adalah guru kimia. Sudah pasti aja kan, saya akan memikir anak yang pintar itu adalah anak yang pintar kimia. Tapi kalau sekarang saya sudah berubah mindset saya, tidak seperti itu lagi. Dan di kelas 10 ini kan saya mengajar anak dengan apa yang berbeda ya Bapak Ibu ya, tidak dijuruskan. Nah, jadi saya tidak akan memberi anak nilai yang jelek terhadap anak yang
yang memang tidak pintar kimia, tetapi dia pandai memberikan misalnya disuruh menghafal sistem periodik, rupanya dia bergitar Bapak Ibu buat nyanyi supaya dia bisa hafal gitu. Nah, itu nilainya saya lebih tinggi daripada yang benar-benar hafal begitu. Karena apa? Di sana ada nilai kreativitas dari dia untuk menghafal karena dia tidak bisa. Kalau tidak seperti itu, boleh pakai gitar Bu, boleh pakai puisi Bu, boleh. Saya bilang begitu. Jadi akhirnya anak-anak kita itu jadinya senang, bahagia di dalam kelas walaupun dia tidak pandai kimia sebenarnya, tetapi saya dipuji sama Bu Vera rupanya karena saya bisa menghafalkan golongan 1A. Ada kan kalau di kimia itu ada golongan 1A, 2A, 3A, unsur-unsurnya dengan memakai lagu dan semua teman-temannya itu bertepuk tangan Bapak Ibu. Nah gitu. Nah jadi itu yang disampaikan mengenai ini, dan kemudian tadi penekanannya perilaku kita itu kita rubah ya. Kita harus merubah perilaku kita sesuai dengan visi. Jadi misalnya kalau ada Bapak Ibu yang selama ini datang pas-pas waktu, kan ada yang seperti itu ya. Harusnya kita memimpikan siswa kita seperti itu, sementara kita sendiri tidak. Gitu. Kemudian seperti tadi Bu Ade bilang untuk beriman dan bertakwa, kita kan harus memperlihatkan juga kalau dapat sholat berjamaah, kita Bapak Ibu guru juga sholat berjamaah, misalnya seperti itu. Kalau kami di SMA 3 sudah begitu juga. Kalau sudah azan, tidak ada lagi yang bekerja, semuanya menuju ke musola seperti itu. Nah kemudian apa lagi ya tadi ya, ibu yang olahraga ya, kreatif. Nah itu kan kreatif, inovatif. Nah tentu harus diperlihatkan juga oleh kita. Kita guru juga harus memperlihatkan pula inovasi kita. Nah jadi misalnya apa ya, salah satunya Bu Fevi kan sudah memperlihatkan itu inovasi dan kreativitasnya ikut CGP. Ada apa kegiatan kita harus ikut Bapak Ibu. Nah di situ kan anak-anak juga bilang, oh ibu itu rajin juga ya, saya harus seperti ibu itu. Nah karena kita yang harus menjadi contoh bagi anak-anak. Coba Bapak Ibu, saya di SMA saja Bapak Ibu, anak-anak itu kan harusnya kan udah besar tuh. Tapi orang tuanya selalu bilang ya mungkin kalau ibu guru yang ngomong dia baru dengar. Tapi kalau yang ngomong orang tuanya nggak didengar. Nah seperti itu. Kalau ibu guru yang bilang baru mereka dengar. Berarti apa itu Bapak Ibu? Berarti kita itu memang sebagai role model dari siswa kita. Gitu. Jadi untuk terwujudnya ini memang pertama sekali dimulai dari guru. Nah, itu aja Bu Fevi penekanannya kepada kepada ibu guru. Kita lanjut saja berikut. Berarti kita lanjut pada prakarsa perubahan. Contohnya Bu Vera. Iya, yang sudah Bu Fevi bikin aja. Iya. Jadi dari visi yang telah kita buat, kita nanti selanjutnya adalah mencari apa inisiatif perubahan yang bisa kita lakukan bersama untuk mencapai visi tersebut. Nah, ini salah satu contoh yang sudah kami kerjakan di program Guru Bergerak. Ini salah satu prakarsa perubahan yang kami buat pada waktu itu secara berkelompok, ini Bu Vera, yaitu mewujudkan akhlak mulia. Jadi dari visi yang tadi diambil satu poin, akhlak mulia pada murid dengan menanamkan kato dan ampe. Kenapa diambil kato dan ampe? Karena kita ingin ada unsur sosiokultural yang sesuai dengan budaya daerah masing-masing. Kemudian kita masukkan juga di sini dalam pembelajaran berbasis IT. Jadi ini dikaitkan dengan kodrat zaman anak, karena zaman anak-anak kita berada pada zaman ilmu teknologi yang tinggi. Ini salah satu prakarsa perubahan yang kami buat. Untuk membuat atau mencari bagaimana suatu prakarsa perubahan, kami menggunakan sistem bagja, yang mana fokus pertama adalah membuat pertanyaan. Jadi pertanyaannya waktu yang kita lihat dulu pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat mewujudkan siswa berakhlak mulia. Kemudian apa yang harus saya lakukan untuk menanamkan kato dan ampe agar terwujud murid yang berakhlak mulia. Jadi tahapan bagja kita yang pertama itu adalah membuat pertanyaan. Kemudian
dari pertanyaan ini, apa tindakan yang harus kita lakukan? Tindakan pertama adalah mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan pembelajaran yang dapat menjadikan siswa kita berakhlak mulia. Kemudian juga membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan pembelajaran yang menjadikan siswa berakhlak mulia. Jadi ini tahapan pertamanya untuk membuat pertanyaan. Kemudian tahapan kedua baca adalah ambil pelajaran. Jadi siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat mewujudkan siswa berakhlak mulia? Kemudian aktivitas apa saja yang dapat dilakukan murid untuk dapat menanamkan katonan ampe untuk mewujudkan akhlak mulia? Kemudian situasi pembelajaran yang bagaimana yang dapat saya ciptakan untuk mewujudkan siswa yang berakhlak mulia? Dan keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk menanamkan katonan ampe pada siswa. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita hendaklah melakukan tindakan. Daftar tindakannya adalah mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat menjadikan siswa berakhlak mulia. Ini dapat kita lakukan baik melalui wawancara, korespondensi, studi literatur, bisa secara mandiri ataupun kolaborasi. Kemudian mewawancarai atau survei pengalaman, meminta pendapat guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, murid, ataupun orang tua. Kemudian tahapan yang ketiga adalah menggali mimpi kita. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika penerapan katonan ampe ini berjalan baik? Bagaimanakah akhlak murid saya di masa depan jika penerapan katonan ampe telah membudaya? Jadi kita memimpikan dulu untuk kedepannya kalau seandainya katonan ampe ini betul-betul membudaya bagi murid-murid kita, bagaimana murid kita ke depannya. Daftar tindakan yang harus kita lakukan adalah membuat deskripsi sikap murid dalam membiasakan pemaknaan katonan ampe di kelas. Kemudian juga kita membuat jurnal perkembangan kebiasaan peserta didik dalam membudayakan katonan ampe di kelas. Kemudian lanjut tahapan bagja yang selanjutnya adalah menjabarkan rencana. Kita jabarkan rencana kita. Apa yang paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk membudayakan katonan ampe di kelas? Kemudian apakah kemampuan IT dapat membantu menyebarluaskan penggunaan katonan ampe di sekolah dan di masyarakat? Daftar tindakan yang akan dilakukan adalah membuat daftar pertanyaan untuk berdialog dengan peserta didik tentang aturan ketika berbicara dengan teman sebaya, orang yang lebih dewasa, keluarga yang lebih tua, dan kepada orang yang lebih muda darinya. Kemudian melakukan workshop pembuatan poster tentang membudayakan katonan ampe dengan memanfaatkan aplikasi Canva. Nah, jadi dijabarkan rencana ini untuk melakukan perubahan sesuai prakarsa perubahan tadi itu. Rencananya adalah anak-anak kita, mereka akan memahami dulu tentang katonan ampe, kemudian mereka juga membuat poster-poster tentang katonan ampe dengan menggunakan aplikasi Canva. Kemudian tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Untuk atur eksekusi ini, kita mempertanyakan kapan dimulai kegiatan penanaman katonan ampe dalam pembelajaran berbasis IT. Kemudian siapa yang terlibat dalam tim MONEF untuk memantau pelaksanaan pembelajaran berbasis IT dan kapan MONEF dilakukan. Nah, daftar tindakan yang harus kita lakukan, kita menentukan waktu kegiatan pelatihan IT. Kemudian membentuk tim MONEF yang akan terlibat dalam pemantauan pembelajaran di kelas dan menentukan waktu monitoring, refleksi, dan evaluasi kegiatan secara berkala. Nah, ini hanya salah satu contoh prakarsa perubahan
yang sesuai dengan visi sekolah kita. Tentu kedepannya kalau kita sesuaikan dengan visi akan lahir prakarsa perubahan lainnya, ya Bu Vera ya. Berarti ini masuk ke prakarsa perubahan, visinya visi yang mana kira-kira yang dibuat oleh Ibu Vivi? Maksudnya kemana ini? Kata Lampe. Berakhlak mulia. Dan bertakwa kepada Tuhan. Ya, itu yang dimaksud. Apakah yang dibuat oleh Bu Vivi ini bisa nggak kira-kira mewujudkan visi kita? Prakarsa yang dibuat oleh Bu Vivi kira-kira bisa nggak mewujudkan visi yang tadi kita buat? Nah, begitu. Ini kan salah satu ya Bapak Ibu ya. Nanti diharapkan Bapak Ibu yang ada di sini itu bisa juga nanti menambahkan apa kira-kira prakarsa perubahannya untuk mewujudkan visi kita. Karena kan tujuan kita untuk di sekolah ini kan adalah visi tadi. Kita bisa maju, bisa bersemangat mengajar. Karena apa? Karena ada visi yang mau kita kejarkan gitu Bapak Ibu ya. Kira-kira sudah Ibu sesuai nggak ini yang dibuat oleh itu? Nah itu yang boleh ditanyakan kepada ini. Nah, jadi prakarsa perubahan yang tadi baru kita perhatikan sama-sama tadi itu adalah yang berkaitan dengan visi kita menciptakan siswa yang berakhlak mulia. Bagaimana Bapak Ibu rasanya apakah prakarsa perubahan ini bisa kita terapkan di sekolah kita? Ini sejalan juga dengan pelaksanaan PKBAM di SD. Nah untuk pelaksanaan ini kolaborasinya siapa saja? Untuk pelaksanaan prakarsa perubahan ini kolaborasinya yang pertama tentu antara rekan guru, kemudian kita juga mengundang guru tamu yang merupakan tokoh adat dari LKAM yang paham betul tentang Katonan Ampe. Nah, jadi nanti di dalam pembelajaran PKBAM kita masukkan di situ penanaman Katonan Ampe ini kepada siswa-siswa kita. Selain pada siswa, kita juga berharap bahwa penanaman Katonan Ampe ini juga pada guru-guru, kepala sekolah dan semua warga sekolah. Karena nanti kita mengharapkan siswa kita berbicara dengan baik, dengan hormat, santun, tetapi mungkin dari kita guru-guru sendiri mungkin masih ada kata-kata yang kurang sopan atau kurang baik yang keluar dari mulut kita. Nah, jadi nanti untuk pelaksanaan prakarsa perubahan ini kita mengundang guru tamu, ya. Kolaborasinya berarti ada mengundang guru tamu. Ya. Tapi yang paling penting itu ibu-ibu adalah kolaborasi kita yang ada di dalam. Jadi ibu-ibu juga sesama kita itu saling mengingatkan. Kalau sampai kan kita udah menerapkan nih prakarsa perubahan Katonan Ampe, nanti kadang-kadang kan kita kalau udah bercanda ya ibu-ibu ya sesama kita lupa, nah gitu ya. Jadi saling mengingatkan saja, gitu menyampaikan. Jadi akhirnya memang jalan nanti prakarsa perubahan dari Ibu Vivi mengenai Katonan Ampe itu. Karena seperti tadi yang saya ingatkan kita adalah role model dari siswa kita. Silahkan dilanjutkan. Berarti itu langkah konkretnya sudah nampak ya, Bu Vera ya. Apa Ibu Vera kita simpulkan ya Ibu Vera? Bentuk kegiatannya tadi mengundang ya, Iya. narasumber ya. Mengundang narasumber, kemudian tentu penanamannya di kelas, dan mungkin jika kita memiliki satu kesempatan yang guru-guru juga ikut mendengarkan bagaimana yang penanaman Katonan Ampe itu. Nah, berarti Masih ada ceritanya dulu, masih ada yang terasa ada sama ibu-ibu ini. bagaimana Ibu-Ibu, apa ada tambahan pendapat, saran tentang prakarsa perubahan? Nah, tentu prakarsa perubahan ini nanti kita tunggu juga muncul dari rekan guru yang lain dan sama-sama pula kita wujudkan. Jika tidak ada lagi, berarti sudah selesailah diskusi kita tentang visi sekolah kita dan tentang prakarsa perubahan di sekolah, yang mana tadi dapat kita simpulkan bahwa visi sekolah kita terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa,
yang beriman dan berakhlak mulia, mandiri, inovatif, kreatif, berprestasi, peduli lingkungan, dan berkebinekaan global sesuai potensi masing-masing. Kemudian tadi kita juga sudah merincikan sikap-sikap apa yang sesuai dengan visi kita, dan kita juga sudah memberi contoh salah satu prakasa perubahan tentang penanaman katonan ampe kepada seluruh warga sekolah. Demikian diskusi kita pada siang ini. Kita kembalikan kepada Bu Vera. Kita beri tepuk tangan untuk Cepi ya. Alhamdulillah apa yang sudah dipraktekkan atau dipelajari, apa yang dipelajari oleh Bu Fevi pada modul 1-3 ini sebenarnya Bapak Ibu di kegiatan guru penggerak ya, mengenai visi dan prakasa perubahan ini sudah diterapkan atau dipraktekkan oleh Ibu Fevi. Tinggal kita menunggu penerapannya ini Bu Emi. Rasanya penerapannya tentu Bu Fevi butuh dukungan Bu Emi dan kawan-kawan. Nah, jadi prakasa perubahan tadi itu satu contoh cuman itu Bu Emi, seharusnya harus banyak lagi untuk mewujudkan visi kita ini. Nah, jadi untuk visi yang beriman dan berakhlak mulia sudah tadi diberikan oleh Bu Fevi, nanti kita cari untuk yang mandirinya apa, yang inovatifnya apa. Nah, itu nanti sehingga nanti memang sekolah kita itu benar-benar memang jadi sekolah yang menyenangkan bagi siswa kita, gitu Ibu. Nah, demikianlah kegiatan kita. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Emi yang sudah memfasilitasi kegiatan diskusi dari CGP saya, Ibu Fevi. Begitu juga dengan ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan ini, dan semoga apa yang kita lakukan pada saat ini itu bernilai ibadah ya ibu-ibu ya. Nah, untuk kemajuan dari dunia pendidikan dan bagi siswa-siswa kita. Saya mohon maaf ya ibu-ibu apabila ada yang saya sampaikan kurang berkenan di hati ibu-ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.